Bab 574. Bersikap baik. Mommy masih memiliki urusan yang harus dikerjakan, nanti mau keluar, tapi Glenn tidak bisa ikut keluar bersama dengan Mommy. Glenn harus bersembunyi di belakang sofa dan tidak boleh keluar, oke? Sepasang mata Glenn yang polos membuat hati Audrey Han merasa bersalam, tapi demi melindunginya, dia harus melakukannya sambil menahan rasa bersalam dalam hatinya. Ternyata sekali Glenn mendengar ini, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi wajah yang penasaran. Mommy, mengapa begitu ya? Aku ingin pulang bersama dengan Mommy. Apakah Mommy tidak menginginkannya? Ketika mengatakan ini, tangan dan kaki Audrey Han melilit di lengan Audrey. Wajah anak yang kecil itu berkerut, membuatnya terlihat sedikit menyedihkan. Mommy tentu saja merindukan Glenn. Mommy juga ingin bersama dengan Glenn 24 jam. Tapi ada urusan yang harus Mommy kerjakan, Glenn. Bukankah kamu adalah anak yang baik hati? Anggap saja kali ini Mommy sedang memohon kepadamu, jadi kamu tolong bantu Mommy ya. Ketika mengatakan ini, Audrey Han memegang erat tangan Glenn, lalu menganyunkan dengan pelan, berharap dia bisa menyetujuinya. Pada awalnya Glenn mengerucutkan bibirnya dengan tidak senang, tapi melihat Audrey Han menarik tangannya untuk minta tolong, membuat anak kecil itu seketika tidak tega. Dia memajukan bibirnya, tidak lama kemudian barulah dia menganggukkan kepala dengan enggan. Baiklah, Mommy sudah berbicara seperti ini, kalau Glenn tidak menyetujuinya maka Glenn bukanlah anak yang menurut. Apakah maksud Glenn kamu menyetujuinya? Audrey Han dengan senang memeluk anaknya sendiri. Dia mencium dan mengusap pipi anaknya dengan lembut dan penuh semangat. Suaranya terdengar dengan sangat puas dan bangga. Terima kasih Glenn. Glenn memasang wajah yang bangga lalu menepuk kepala belakang Audrey Han, berkata dengan penuh kebenaran, Mommy, aku ini anak kamu yang lucu, tidak usah terlalu sungkan. Ketika mereka berdua sedang berbicara, terdengar suara yang dingin dari luar sana. Audrey Han tercengang. Glenn mengedipkan matanya, menatapnya dengan polos. Mommy, apakah kamu takut dengan orang ini? Iya. Audrey Han menganggukkan kepala, mengulurkan tangan untuk menutup telinga Glenn, lalu tersenyum kepadanya, berbicara dengan menggunakan bahasa mulut, dengar kata-kata Mommy. Glenn menganggukkan kepala dengan menurut, lalu dia mengulurkan tangan untuk menggantikan tangan Audrey Han menutup telinganya sendiri. Adegan ini benar-benar membuat hati Audrey Han merasa sedih. Glenn adalah anak yang paling baik di dunia ini, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa perhatian seperti ini untuk mengganti tangannya sendiri secara inisiatif. Audrey Han mengelus kepalanya, melihat dia bersembunyi di belakang sofa, barulah dia melambaikan tangan kepadanya, lalu berdiri. Setelah mengingat kembali dengan kejadian ini, Audrey Han sudah kembali sadar. Dia sudah digendong oleh Colden Ye masuk ke dalam lift, lalu lift itu perlahan-lahan turun ke bawah. Mobilnya berhenti di depan pintu perusahaan. Jika memeluknya seperti ini pasti dilihat oleh orang lain. Ketika memikirkan hal ini, Audrey Han mencubit tangan Colden Ye sekilas. Aku benar-benar bisa jalan sendiri, jadi kamu turunkan aku saja. Colden Ye terus mengerucutkan bibirnya, sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Audrey Han merasa pasrah, melihat sudah hampir sampai lantai 1, dia hanya bisa membujuknya, kalaupun mau menggendong aku, juga jangan gendong di sini, sebelum naik ke mobil biarkan aku jalan sendiri ya. Colden Ye menganggukkan kepala, wanita yang ada di pelukannya ini mengaitkan tangan di lehernya. Matanya yang hitam itu penuh dengan permohonan, bagaimana mungkin Colden Ye tega menolaknya. Tidak disangka ketika Audrey Han buka suara lagi, Colden Ye sudah menurunkan dia. Ketika kaki Audrey Han menyentuh lantai, dia masih mengira kalau dirinya sedang berhalusinasi. Sejak kapan Colden Ye berubah menjadi begitu mendengar kata-katanya? Tapi dia tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan banyak hal. Karena tidak lama kemudian pintu lift terbuka, Audrey Han tanpa memperdulikan hal lain, dia langsung terburu-buru berjalan ke arah luar. Melihat Audrey berjalan dengan sangat cepat, Colden Ye menggerutkan keningnya, lalu dengan cepat mengikutinya.
Mobil Colden Ye berhenti di depan perusahaan. Audrey Han dari kejauhan sudah melihatnya mobil Colden dan langsung berjalan ke sana. Lalu dia membuka pintu dan duduk di atas kursi penumpang. Ketika Colden Ye sampai ke mobil, Audrey Han sudah mengenakan sabuk pengamannya. Melihat adegan ini, Colden Ye langsung teringat dengan adegan penolakan dari Audrey ketika dia membantunya mengenakan sabuk pengaman. Wanita ini ternyata lebih sulit diatasi dari yang dia bayangkan. Ayo pergi. Kali ini giliran Audrey Han yang mendesaknya untuk berjalan lebih dahulu. Colden Ye langsung merasa ada yang tidak beres. Namun setelah dipikirkan lagi, dia sekarang masih sakit, jadi tidak mengatakan banyak hal lagi. Lalu mereka pun sampai di wilayah tempat tinggalnya dalam keadaan diam. Setelah Colden Ye menghentikan mobilnya, Audrey Han berpikir, tiba-tiba bertanya kepada Colden Ye, "Bukankah kamu hari ini belum makan?" Mendengar ini Colden Ye sedikit tercengang. Beberapa saat kemudian dia menganggukkan kepala, lalu bertanya balik, "Kenapa? Apa kamu ingin memasak untuk aku?" "Audrey Han, masak itu tidak mungkin. Bagaimana kalau aku pesankan makan untuk kamu?" Audrey berpikir sejenak, merasa dirinya sedikit kelewatan telah bertindak seperti sebelumnya. Bagaimanapun Colden sudah menjaga dirinya selama demam, tapi sekali bangun dirinya langsung marah kepada Colden. Akhirnya Colden tidak hanya tidak marah, dia malah mengantar dirinya ke perusahaan, lalu mengantarnya pulang ke rumah. Jadi bagaimanapun dia harus mengajaknya makan untuk membalas budi. Colden Ye awalnya ingin mengatakan kalau dia ingin makan makanan buatan Audrey, tapi dengan cepat dia teringat lagi kalau Audrey baru saja sembuh dari demam tinggi, jadi bagaimana mungkin dia tega menyuruh Audrey masak. Jadi dia langsung menganggukkan kepala untuk mengiyakannya. Jadi mereka berdua langsung naik ke atas. Ketika masuk ke dalam lift, Audrey Han masuk terlebih dahulu baru diikuti oleh Colden Ye. Setelah itu Audrey berjalan ke sisi lain untuk menekan tombol lift. Ketika pintu lift ditutup secara perlahan, dia mendengar suara teriakan wanita yang sedang terburu-buru. "Tunggu sebentar, tunggu sebentar." Sepertinya dia sedang menghentikan lift. Mereka tinggal di satu daerah. Audrey Han langsung merubah gerakannya untuk menekan tombol di sampingnya. Pintu lift itu mulai terbuka lagi. Wanita itu tersenyum sambil masuk ke dalam lift. "Terima kasih ya, aku kira tidak bias mengejarnya." Pada awalnya wajah wanita itu penuh dengan senyuman, namun setelah dia melihat Colden Ye ekspresi wajahnya seketika langsung berubah. Dia melihat Colden Ye dengan tercengang, membuatnya teringat dengan kejadian ketika dirinya diusir oleh Colden. Ekspresi wajahnya seketika menjadi pucat. Kebetulan saat ini ada seorang pria bertubuh gemuk juga ikut masuk ke dalam. Langkah kakinya sedikit tersandung dan jatuh ke arah Audrey Han yang ada di sudut ruangan. Colden Ye yang awalnya berdiri di sana dengan wajah yang datar, namun saat ini dia tiba-tiba bergerak. Dia langsung memegang pinggang Audrey Han dan menariknya kemari. Plak! Sebelum Audrey Han sempat untuk meresponnya, pipinya yang lembut itu langsung menabrak dada Colden Ye tanpa ada peringatan apapun. Dia baru saja ingin mendongakkan kepala bertanya kepada Colden Ye mengapa tiba-tiba menariknya. Namun sudut matanya melihat pria gemuk itu menabrak ke dinding tempat dia berada tadi, lalu dia berteriak. "Sakit sekali, Audrey Han." Untung Colden Ye menariknya, jika tidak, dia mungkin akan remuk karena ditindih oleh dia bukan. Lalu seorang wanita yang baru masuk melihat adegan ini membuat ekspresi wajahnya menjadi lebih buruk. Dia awalnya melihat pria yang cool seperti ini, dia ingin menggodanya. Tapi tidak disangka dia ditolak dengan kejam olehnya. Saat itu dia merasa sedih. Setelah pulang temannya memberi dia arahan, dia mengatakan kalau pria cool seperti ini tidak memandang wanita manapun. Tapi sekarang dia jelas-jelas sedang memeluk seorang wanita, wajahnya terlihat sangat lembut. Ekspresi ini sangat berbeda dengan waktu itu ketika dia mengusirnya. Bersambung.